Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mengulas tentang teks yang terakhir kita bahas ya, atau saya berikan, saya sharekan dan sudah diperiksa. Hasilnya alhamdulillah seperti biasa bagus-bagus. Mudah-mudahan bisa dipertahankan. Saya akan sedikit membahas secara cepat saja tentang teks ya, languages, bahasa ya. Baik, jadi pertama kalau berbicara topik atau tentang apa teks itu sebagai pertanyaan awal pada saat kemarin, maka saat kita tanya misalnya Martin, what is Martin talks about atau what is Martin's about ya, maka kita harus mendapatkan intisari dari apa yang Martin sampaikan dan tentunya harus dibaca. Nah, dalam membaca salah satu strateginya jangan terlebih dahulu terpengaruh oleh kata-kata yang sulit. Kita skip saja kata-kata yang sulit, tapi pastikan maknanya bisa sampai atau maknanya bisa kita pahami. Baik, saya akan coba bacakan Martin ini ya. Jadi dia bilang, as a British person, I'm embarrassed. Ya, jadi dia bilang sebagai orang Inggris, dia malu. Embarrassed ini kata sifat, malu, dia pakai ed, tetapi karena dia kata sifat tidak bermakna past tense sebetulnya, karena makna past tense atau makna lampau dilihat dari kata m-nya. Kata kerjanya itu am, I am. Atau sering juga kita dengar sebagai to be ya, be gitu. Atau kata kerja ya, I am. Karena I am, maka ini sekarang. Jadi dia merasa embarrassed. Dia merasa malu gitu. Malunya bukan dulu, tapi sekarang gitu. Kenapa dia malu? Dia bilang, by how poor a lot of us are at speaking foreign languages. Nah, dia malu karena ini how poor. Nah, how poor ini bermakna betapa kita ini miskin gitu, atau betapa kita ini kurang. Kurang dalam hal apa ini? A lot of us are at speaking foreign languages. Jadi betapa kurang orang-orang Inggris itu dalam berbicara bahasa asing, ya. Jadi hanya bisa bahasa Inggris saja. In the last year, I have been on holiday to Spain and Italy. Nah, dia bilang tahun lalu, in the last year, di tahun-tahun lalu, dia pernah ke Spanyol dan Italy. And in both countries, berarti di dua negara itu, I saw British tourists not even trying to say hello, please, or thank you in the local languages. In the local language, jadi dia bilang orang bule Inggris itu tidak sampai tidak mengatakan hello atau please atau thank you dalam bahasa lokal mereka atau bahasa setempat mereka. Namun mereka tetap menggunakan kata hi, hello, please dalam bahasa Inggris ya. Dan dia bilang, which I think he is really rude, ya. Jadi dia bilang sangat kasar gitu, gak sopan. Ya. Baik, kita perhatikan kata kerja di sini. Dia bilang I so British. Ini so ini verb 2, past tense, ya, lampau. Kenapa lampau? Karena ini berhubungan dengan dia bilang in the last year. Jadi saat dia tahun lalu gitu. Dan dia melihat di tahun lalu itu, ya, British tourists not even trying to say hello, please dan seterusnya. Jadi ini past tense karena menceritakan pengalaman dia tahun lalu saat dia pergi ke Spanyol atau ke Italia. Gitu. Berikutnya, my guess is the most native speakers. My guess itu berarti dugaan atau I think gitu ya, bahwa the most native speakers of English, penutur asli bahasa Inggris atau orang-orang Inggris, are lazy when it comes to foreign languages. Jadi malas mereka itu. When it comes to foreign languages, dia malas saat menggunakan bahasa asing ya. Kenapa? Nah, karena we know English is the main language of international business ya. Karena Inggris itu adalah bahasa utama dalam bisnis internasional, and that in most of the world's tourist destinations, the local are able to speak at least a bit of English. Nah, karenanya banyak di tujuan-tujuan destinasi itu tujuan. Jadi tujuan wisata dunia, orang-orang lokal ya itu pasti bisa bahasa Inggris, minimal at least a bit of English, minimal sedikit gitu bahasa Inggris mereka tahu. So the attitude seems to be way better, sehingga akhirnya sikap orang-orang bule Inggris itu mengatakan, terus kenapa repot gitu, pakai bahasa asing, pakai bahasa lokal ya, kenapa repot aja pakai bahasa Inggris gitu kurang lebih. I have never lived in a foreign country and I'm not agreed
at languages. Dan dia bilang, saya tidak pernah tinggal di negara asing. I have never lived, jadi nggak pernah tinggal di negara asing. And I'm not great at languages. Dia tidak bisa bicara bahasa-bahasa asing itu dengan baik. Ya, although I can get by in Spanish, French, and Italian. Namun dia bisa paham bahasa Spanyol, Prancis, dan Italia. I'm not fluent in any of them. Dia tidak lancar sebetulnya. But I don't think it's important to make an effort with them when you are traveling abroad. Tapi dia bilang, lebih penting juga untuk berupaya lah pakai bahasa-bahasa itu saat traveling abroad. Abroad itu keluar negeri ya. Selalu pergi keluar negeri. Itu kata Martin. Jadi kalau kita bertanya topiknya apa, berarti kita bisa mengatakan Martin merasa malu gitu. Karena orang-orang Inggrisnya tidak mau menggunakan bahasa asing. Baik, kita lanjutkan. 2, Liz. Dia di awal menggunakan kata I hated. Verb 2 itu. Benci. Bencinya berarti verb 2. Verb 2 berarti lampau. Jadi dia dulu, I hated languages at school. Dia benci pelajaran bahasa di sekolah. Jadi saat dulu gitu ya, saat dia bersekolah. But as an adult, nah saat dewasa, berarti dulunya di sini dia bencinya waktu kecil. Nah, sementara saat dia dewasa, I have started learning 2 foreign languages and found that I have really enjoyed them. Dia mulai belajar 2 bahasa asing dan dia menikmati gitu. 2 years ago, I started learning French. 2 tahun yang lalu, dia mulai belajar bahasa Prancis just as a hobby. And 6 months ago, I started learning Hindi. 6 bulan lalu, dia mulai belajar bahasa Hindia. India ya, Hindi itu India. Because my fiance is from India. Tunangannya ini dari India. And next month, I'm going over there to meet some of his family. Gitu. Jadi nanti bulan depan mau ke India, ketemu dengan keluarganya, keluarga si calon suaminya atau tunangannya itu. It's difficult but also really interesting. Susah sih tapi menarik gitu. My friend Sam is studying Mandarin, which is pretty unusual. Sementara temannya itu Sam, dia belajar bahasa Mandarin. Dia bilang agak aneh gitu belajar bahasa Mandarin. Nah, because China is growing so fast as an economic power, karena China ini dia bilang akan menjadi kekuatan ekonomi, maka she reckons that in English-speaking countries, it won't be long before there are some kids studying Mandarin in school than French or German. Dia bilang, she reckons, dia menyadari atau mungkin dia memprediksi bahwa di English-speaking countries, di negara-negara berbahasa Inggris, ya, tidak akan lama lagi anak-anak belajar bahasa Mandarin. Selain mereka belajar bahasa Prancis dan Jerman. Itu Liz. Jadi Liz itu kalau kita bertanya topiknya apa sih tentang Liz? Oh, dia menyukai bahasa asing akhirnya ya. Gitu. Dia menyukai belajar bahasa asing. Baik, berikutnya Paul. I'm 14 years old and I go to school in Manchester in north of England. 14 years old. 14 beda dengan 40. 14 itu berarti dia baru 14 tahun. Terus dia I go to school, dia sekolah di Manchester, ya. I study 2 foreign languages, Spanish and French. Dia belajar 2 bahasa asing di sekolahnya. They are not my favorite subjects. Dia bilang bukan pelajaran kesukaan dia. But sometimes they can be quite interesting. Tapi bisa menarik si pelajaran itu. Like when we learn slang words or vocabulary to do with sport and music. Dia bilang menarik saat belajar slang words atau vocabulary, kosakata to do with ini. To do with itu yang berkaitan dengan, yang berhubungan dengan olahraga dan musik. I don't like all the grammar. I cannot get my head around of those rules. Dia bilang aku nggak suka grammar ya, nggak bisa ngehafalin rumus-rumusnya gitu atau aturan-aturannya gitu. When I went to Spain on holiday last month, I was able to ask for drinks in a restaurant and also understood a little bit of Spanish TV. I was quite proud of myself. Saat dia pergi ke Spanyol bulan lalu ya, when ini verb 2, past tense juga. Jadi saat dia ke Spanyol ternyata dia bisa bangga gitu karena dia bisa berbicara gitu, mengekspresikan atau meminta minum dengan bahasa Spanyol ya, dan sedikit mengerti informasi yang didapat dari TV Spanyol dan dia sangat bangga dengan itu. Itu Paul. Kemudian terakhir, Luis. I teach French and Spanish at a school in London.
Dia mengajar Prancis, bahasa Prancis dan Spanyol di London. So obviously I'm fluent in both languages. Sehingga karena dia pengajar ya dua bahasa ini tentunya I'm fluent in both languages. Ya apa fasih, fluent itu fasih ya di dua bahasa itu. I like my job, dia suka pekerjaannya. Although, nah ini dibacanya although, bukan although ya, but although sometimes it can be frustrating. Namun kadang-kadang agak sedikit frustasi. It will be good if the students cared more about foreign languages. Jadi dia bilang akan lebih baik jika anak-anak atau siswa-siswa peduli dengan bahasa asing tersebut. Kenapa? Nah, lots of businesses say they want people who can speak European languages karena banyak bisnis mengatakan bahwa mereka ingin orang-orang bisa bisa bicara bahasa-bahasa Eropa seperti mungkin bahasa Spanyol, bahasa Prancis selain bahasa Inggris. Ya. But young people don't seem to realize, namun anak-anak muda gitu atau siswa-siswa itu don't seem to realize, tidak menyadari that speaking another language can improve their job prospect. Bahwa belajar bahasa yang lain itu dapat improve their job prospect, memperbaiki ya, memperbaiki prospek kerja mereka, kesempatan kerja mereka. In fact, in Britain, the number of kids studying French and German after the age of 14 has been going down. Dan faktanya di Inggris sendiri jumlah ya anak-anak yang belajar Prancis dan bahasa Jerman di saat usia 14 tahun ternyata menurun ya. Although I'm pleased to say the number studying Spanish is increasing. Namun dia bilang senang gitu melihat jumlah yang belajar bahasa Prancis itu meningkat. Oke, itu secara cepat ya beberapa pemahaman dalam teks ini. Baik, untuk jawaban soal yang ini hampir kebanyakan mungkin 100%-nya di atas 60 kan poinnya, bahkan ada yang 100, banyak juga yang 100. Ini langsung aja saya perlihatkan kuncinya. Nah, ini kuncinya. Jadi nomor 1, Paul finds the grammar difficult. Kemudian number 2, because her fiance is from India. Ya. Kemudian number 3, because she doesn't think the students are care enough about foreign languages. Ya. Number 4, because English is the main language and of international business, and in most of the tourist destination, the locals are able to speak at least a bit of English. Kemudian because China is growing very fast as an economic power, yang bagian duanya semuanya bisa bahasa asing, yang keduanya Louis saja, dan ini yang bagian akhir ya. False, doesn't say, true, false, true, false, true. Jadi bisa nanti dicek lagi jawabannya mana yang susah, mana yang kurang tepatnya, dibaca lagi teksnya. Baik, itu saja, terima kasih. Good luck ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.